Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas Biologi B 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jaringan sekretory. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Walanda dengan NIM 1308620057. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Sarah Lutfia Salim dengan NIM 13086620048. Dan saya Umar Ahmad Musli dengan NIM 13086200082. Baik, karena sudah perkenalan, mari kita langsung masuk ke materi jaringan sekretory. Yang pertama, itu ada struktur sekresi. Struktur sekresi terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada struktur sekretori internal dan ada struktur sekretori eksternal. Selanjutnya, ada struktur sekretori eksternal. Nah, struktur sekretori eksternal ini terdiri dari rambut kelenjar, nektaria, dan osmofora. Dan ada struktur sekretori internal yang terdiri dari sel sekretori, ruang dan saluran sekretoris, dan ada lattice sifar. Selanjutnya di sini ada definisi dari struktur sekresi itu sendiri. Jaringan sekretori adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekret dari dalam tumbuhan seperti lendir, getah, minyak, dan lemak. Nah, struktur sekretori ini yang mengandung zat dari hasil penyisihan bahan spesifik baik dalam bentuk satu sel khusus atau struktur multiseluler. Selanjutnya, di sini ada senyawa yang dihasilkan oleh jaringan sekretor itu sendiri. Nah, senyawa yang dihasilkan itu apa aja sih kira-kira? Nah, ini ada senyawa regresi, senyawa sekresi, dan ada senyawa ekspresi. Selanjutnya, di sini ada struktur sekresi, itu dapat digolongkan menjadi dua. Nah, yaitu ada struktur kelenjar sekresi luar atau ekstraselular, dan ada struktur kelenjar sekresi dalam atau intraselular. Selanjutnya ini ada penjelasan rambut kelenjar. Nah, bagi yang belum tahu, bentuk rambut kelenjar itu seperti apa, itu bisa dilihat ya gambar yang sebelah kanan, ini itu namanya rambut kelenjar. Nah, kira-kira tuh ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-ciri dari rambut kelenjar yang pertama, sel-sel berasal dari sel epidermis, yang kedua di dalam selnya terdapat cairan khusus atau substansi, dan yang terakhir strukturnya mempunyai tangkai dan kepala. Lalu ada macam-macam trikoma glandular. Yang pertama ada trikoma hidatoda yang terdiri atas sel tangkai dan sel kepala yang mengeluarkan larutan yang berisi asam organik. Yang kedua ada trikoma yang menyekresikan madu berupa rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan mampu mengeluarkan madu ke permukaan sel. Misalnya pada tepi daun Prunus amygdales dan Ailanthus altissima. Next. Lalu ada trikoma yang menyekresikan terpen atau minyak. Trikoma glandular yang menghasilkan minyak esensial terdiri atas sebuah sel basal, tangkai uniseriata yang terdiri atas satu atau beberapa sel panjang, dan kepala yang terdiri atas satu atau beberapa kelenjar. Gambarnya dapat dilihat di sebelahnya ya. Lalu ada trikoma rambut gatal berupa sel tunggal dengan pangkal berbentuk kantong dan ujungnya runcing. Isi sel tersebut menyebabkan rasa gatal, misalnya pada Urtica urens. Next. Di sini ada nektaria. Definisi dari nektaria adalah cairan yang mengandung gula terdapat pada bagian bunga. Nektaria terbagi menjadi dua, yaitu adalah nektaria floral dan nektaria extrafloral. Nektaria floral ditemukan pada sepal, petal, stamen, dan ovarium receptacle atau tangkai bunga. Lalu, nektaria extrafloral contohnya pada tangkai daun atau petiolus dan pada tumbuhan passiflora, ricinus, dan impatiens. Next. Di sini ada gambar dari floral nektar yang ada diskusi nektari, lalu ada kelenjar nektar, lalu ada Nectarius septalis. Next.
Ini gambar dari Extraflora nectaris. Ada absen, lalu ada present atau on pilot, lalu yang bawah ada present atau on leaves. Kedudukan nektaria sangat bervariasi dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian basal benang sari. Yang kedua, melingkar pada pangkal bakal buah. Yang ketiga, melingkar di bawah benang sari. Yang keempat, mengelilingi bagian basal putih. Yang kelima, mengelilingi bagian antara benang sari dan bakal buah. Yang keenam, mengelilingi bagian atas buah. Dan yang ketujuh, berupa rambut-rambut yang membentuk bantalan yang terletak di bagian basal kepala petik. Lalu yang terakhir, pada staminodia yang terletak di bagian basal dari stamen. Osmofora. Osmofora merupakan kelenjar yang menghasilkan minyak dan menguap pada bagian-bagian bunga yang berdiferensiasi menjadi osmofor berupa jaringan yang terspesialisasi bagi sintesis dan sekresi zat berbau harum yang berbentuk rambut sikat atau sirip. Osmofora ini menghasilkan keharuman pada bunga. Kelenjar yang menciptakan keharuman tersebut adalah kelenjar osmofor. Namun, jika osmofor menghasilkan amonia di samping terpen, maka akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Next. Hidatoda merupakan bagian daun yang telah termodifikasi, biasanya terdapat pada tepi atau ujung daun. Hidatoda berfungsi menyekresikan gutasi. Dari trakeid, air keluar melewati epitema, itu mesofil termodifikasi, dan meninggalkan daun melalui pori di epidermis. Pori berupa stroma yang tidak mampu melebarkan atau menyempitkan celahnya. Next. Sel sekretori umumnya terdiferensiasi dari sel parenkim dan mempunyai kandungan bermacam-macam, seperti balsam, resin, minyak, dan tanin. Sering tampak sebagai alat khusus yang berbeda dengan sel tetangga, sehingga disebut idioblast. Sel sekretori berbentuk isodiametrik atau seringkali lebih luas, mungkin memanjang menjadi kantung atau buluh. Next. Ya, satu tipe yang umum dikenal berdasarkan isi selnya adalah sel minyak. Ruslan dan Haris mengemukakan perkembangan sel minyak. Pertama, stadium tetesan minyak. Kedua, stadium tetesan membranogen dengan kupula. Selanjutnya, stadium tetes minyak dengan kupula. Dan terakhir, pada perkembangan selanjutnya, semakin membesarnya tetes minyak dan kupula menjadi gelembung minyak dengan kupula, inti sel semakin mereduksi. Akhirnya gelembung minyak memenuhi lumen dan terbentuk sel sekretori yang berisi minyak. Next. Pada slide ini terdapat gambar dari pertama, pada gambar A ada sel minyak pada phloem tulip, kemudian pada gambar B, idioblast berisi lendirafida pada phloem hydrangea paniculata, kemudian pada gambar C, kelenjar minyak pada daun jeruk, dan terakhir pada gambar D, sistolit. Next. Ya, pada gambar sebelah kiri dapat terlihat idioblast kaktus dan di sebelah kanannya idioblast magnolia. Next. Ruang dan saluran sekretoris. Ruang dan saluran sekretoris terbentuk secara pertama ruang sizogen yang terjadi karena menjauhnya sel yang satu dengan sel lainnya. Kemudian lisigen, ruang antar sel yang terjadi karena lisisnya dinding dan dikelilingi oleh sel-sel yang hancur dan pecah di sekitar ruang. Terakhir ada sizolisigen yang terjadi baik secara sizogen maupun lisigen. Next. Pada slide ini dapat dilihat gambar lisigen. Kemudian next. Kemudian pada gambar ini dapat terlihat skizogen. Next lagi.
Latisifer. Latisifer merupakan sel atau sekelompok sel yang menghasilkan lateks. Latisifer dapat ditemukan pada sejumlah besar tumbuhan. Next. Terdapat dua tipe latisifer, tidak beruas dan beruas. Latisifer tidak beruas berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring dengan pertumbuhan tumbuhan. Latisifer tidak beruas dapat bercabang maupun tidak bercabang. Yang tidak bercabang contohnya pada vinca dan cannabis. Sedangkan yang bercabang seperti pada euphorbia, nerium, ficus, dan asclepias. Latisifer beruas tersusun atas satu seri sel, baik bercabang maupun tidak bercabang. Ujung dari masing-masing sel tetap utuh, berpori, atau membentuk lubang atau perforasi anastomosis, atau tidak beranastomosis. Next. Latisifer beruas yang tidak beranastomosis, contohnya musa dan allium, sedangkan yang beranastomosis ada Donchus, Carica, Manihot, Papaver, dan Hevea. Pada Hevea, latisifer umumnya terdapat pada kulit batang. Latisifer yang paling utama terbentuk pada kulit batang paling dalam yang berasal dari kambium. Next. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 8. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.